Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Nah, ustazah doakan semoga ananda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baiklah anak, untuk kali ini kita belajar mengenai pelajaran SBDP. Nah, apa itu SBDP, Nak? Ada yang tahu? Ya, jadi SBDP adalah seni, budaya, dan prakarya. Oke, jadi sekarang kita masuk SBDP, yaitu tentang gambar cerita. Nah, apa itu gambar cerita? Ya, jadi gambar cerita adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Jadi gambar cerita itu adalah perpaduan antara gambar dan teks, ya. Jadi dia yang mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, anak-anak ustazah pernah lihat kan ada sebuah gambar. Jadi ada sebuah cerita, ya, ada sebuah cerita, kemudian ada gambar-gambarnya. Nah, itu disebut dengan gambar cerita. Nah, baiklah, sekarang ustazah lanjutkan ya, Nak, ya, mengenai jenis-jenis gambar cerita. Nah, jadi jenis-jenis gambar cerita itu ada komik, karikatur, kartun, dan ilustrasi, ya. Ilustrasi. Jadi jenis-jenis gambar cerita itu ada komik, karikatur, kartun, dan ilustrasi. Nah, apa itu komik? Ada yang tahu, Nak? Ananda pernah membaca komik? Nah, jadi komik itu adalah gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Salah satu ciri-ciri komik itu memiliki urutan adegan. Jadi ustazah ulangi, komik adalah gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Dan salah satu ciri komik itu memiliki urutan adegan. Jadi dia adegan pada kotak pertama, ada kotak pertama, ya, itu adegan pertama. Kemudian kotak kedua itu adalah adegan kedua. Berarti begitu seterusnya. Nah, sekarang yang kedua yaitu karikatur. Apa itu karikatur? Nah, karikatur itu adalah gambar yang melebih-lebihkan bagian tertentu dari diri seseorang sehingga tampak lucu. Jadi apa itu karikatur? Yaitu gambar yang melebih-lebihkan bagian tertentu dari diri seseorang sehingga dia tampak lucu. Kemudian yang ketiga yaitu kartun. Apa itu kartun, Nak? Pernah lihat kartun kan? Nah, jadi kartun itu adalah sejenis komik deh, ya, Nak, ya. Sejenis komik di mana kartun hanya berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan-tulisan. Jadi kartun adalah sejenis komik di mana kartun hanya berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan-tulisan. Nah, yang keempat yaitu ilustrasi, ya. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukis, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud. Jadi ilustrasi itu bisa hasil dari teknik gambar, lukis, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, Nak, sekarang kita masuk pada pelajaran PJOK, ya. Tadi kita sudah masuk pada pelajaran SBDP dan sekarang PJOK. Nah, dalam pelajaran PJOK ini kita masuk pada permainan bola besar. Apa saja olahraga yang termasuk dalam bola besar? Ya, yaitu bola besar ada sepak bola, bola voli, dan bola basket.
Jadi permainan bola besar itu olahraganya ada 3, sepak bola, bola voli, dan bola basket. Nah, sepak bola, bola voli, dan bola basket ini kita bisa bermainnya per regu ya nak ya, per regu. Ya, itu saja. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai sepak bola. Jadi permainan sepak bola ini kita bisa membuatnya per regu ya nak ya. Jadi satu tim atau satu regu itu terdiri dari 11 orang. Jadi tim kita 11 orang dan tim lawan 11 orang. Gimana cara permainannya? Jadi permainan sepak bola ini kita harus memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Ya, jadi memasukkan bolanya sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan. Jadi siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam gawang lawannya berarti dia yang menang. Nah, jadi dalam permainan sepak bola ini kita harus bekerja sama nak dengan kawan kita untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Nah, jadi nak sepak bola ini ada gerakannya ya, ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan manipulatif. Nah, gerak lokomotor itu apa? Jadi gerak lokomotor itu adalah perpindahan tempat. Nih, seperti ustazah. Nih, melangkah seperti ini berarti itu gerak lokomotor. Kemudian kalau non lokomotor yaitu tanpa berpindah tempat. Ya, tanpa berpindah tempat. Tadi kalau lokomotor itu berpindah tempat, kalau non lokomotor pasti tidak berpindah tempat. Kemudian yang ketiga adalah gerak manipulatif, yaitu gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Jadi ada 3 ya. Dalam sepak bola ini ada 3 gerakan, yaitu lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kalau lokomotor perpindahan tempat, kalau non lokomotor tanpa berpindah tempat, kalau manipulatif yaitu bergerak dengan melibatkan benda di luar tubuh. Nah, di sini contohnya kalau gerak lokomotor, contohnya itu tadi apa nak? Kalau lokomotor dia berpindah tempat. Nah, jadi dia berpindah tempat itu gerakannya contohnya apa? Berlari, berjalan. Nah, kalau kita berlari, berjalan itu berpindah tempat kan? Ya. Kemudian non lokomotor, tadi non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Apa contohnya? Yaitu menekuk kaki atau mengangkat kaki. Nah, kalau kita menekuk kaki atau mengangkat kaki, kita tetap kan di tempatnya kan, tidak berpindah kan? Ya. Kemudian yang ketiga ada manipulatif. Nah, kalau manipulatif itu apa tadi? Yaitu yang melibatkan benda di luar tubuh, yaitu kita menendang bola. Jadi bola itulah benda yang di luar tubuh. Nah, tadi pembahasannya mengenai sepak bola. Sekarang yaitu tentang bola voli. Nah, bola voli itu nak, dalam satu regu atau satu tim itu terdiri dari 6 orang yang berada di lapangan. Jadi tim kita 6 orang dan tim lawan 6 orang. Jadi dalam permainan bola voli ini juga membutuhkan kerjasama antar tim kita ya. Jadi membutuhkan kerjasama antar tim. Nah, dalam permainan bola voli ini kita harus menguasai gerak dasarnya. Nah, apa gerak dasarnya? Yaitu mengoper bola atau yang disebut dengan passing. Jadi dalam permainan bola voli ini kita harus memiliki keterampilan gerak dasarnya. Gerak dasarnya itu yaitu mengoper bola atau yang disebut dengan passing. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sepak bola dan bola voli. Yang terakhir yaitu bola basket. Jadi dalam permainan bola basket ini, dalam satu tim itu terdiri dari 5 orang, ya, dimana kita sama memasuki bolanya ke keranjang lawan. Sama ya seperti sepak bola ya. Kalau sepak bola memasukin bola ke gawang lawan, sedangkan kalau bola basket yaitu memasuki bola ke basket atau ke ring lawan. Nah, tadi dalam permainan sepak bola ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Jadi di bola basket juga ada ya nak ya, gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Jadi kalau di bola basket itu gerak lokomotornya itu sama ya, dia berpindah tempat yaitu seperti berjalan dan berlari. Kalau gerak non lokomotor yaitu sama dia seperti menekuk lutut
sebelum mengoper bola dan menekuk siku sebelum menangkap bola. Nah, kemudian kalau yang ketiga, gerak manipulatif itu contohnya menangkap bola atau memantulkan bola. Jadi itu dia anak ya, gerak di dalam permainan bola basket. Ada lokomotor seperti berjalan dan berlari, gerak non lokomotor seperti menekuk lutut sebelum mengoper bola dan menekuk siku sebelum menangkap bola. Kemudian yang ketiga ada gerak manipulatif, yaitu menangkap bola dan memantulkan bola. Nah, untuk kombinasi antara gerak lokomotor dan non lokomotor atau gerak non lokomotor dengan manipulatif, Ustazah akan merangkumnya di dalam portal ya nak, dalam aplikasi. Jadi nanti Ustazah akan membuatkan rangkuman materinya. Jadi Ananda silahkan disimak videonya, kemudian baru dibaca rangkuman materinya supaya lebih paham. Jadi karena inilah nanti pembahasan Ustazah mengenai SBDP dan PJOK ini. SBDP dan PJOK ini akan masuk ke dalam ujian tengah semester. Jadi Ustazah berharap Ananda semua melihat videonya, memahami dan membaca materi rangkumannya. Ustazah doakan semoga Ananda memahami materinya ya nak ya. Ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.